Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil iman wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ahyari ajma'in. Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan yang kami taati Kepala Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, Bapak Atok Kurniawan. Kemudian yang kami hormati juga Dewan Guru dan Dewan Asatid serta staf Madrasah Aliyah Al-Ma'arif Singosari, khususnya Bapak Indra Nurdianto SPD selaku pembimbing mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan yang tak lupa pula hadirin dan kawan-kawan sekalian. Pertama-tama, puja dan puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga masih bisa bertatap muka dalam keadaan bahagia, sehat walafiat. Amin. Kedua kalinya, sholawat berbingkai salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan syafaatnya lah kita bisa menjadi umat terbaik sepanjang masa. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berkaitan dengan kondisi alam saat ini. Tahukah kalian apa sih COVID-19 itu? Sejauh mana kalian mengetahuinya? Nah, memang sosialisasi pemerintah atas hal ini sangatlah memahamkan, sehingga kiranya kita masing-masing tahu atas perkara yang mengejutkan dunia ini. Namun, di ceramah singkat ini saya hanya akan menyampaikan perkara-perkara penting yang harus dilakukan semasa kalian di rumah saja. Perlu diketahui bahwasanya pikiran manusia itu berbeda-beda dalam menanggapi hal semacam ini. Bahkan riset baru pun sering kali muncul bersamaan. Nah, penanganan virus ini ternyata juga bisa dari pikiran yang kita buat sendiri. Ingat, jangan memikirkan yang tidak-tidak. Pikiran harus kita olah dengan baik. Berikut adalah beberapa olahan kata atau pikiran serta perilaku yang seyogyanya kita lakukan ketika di rumah saja. Pertama, semua masalah, semua perkara dan hal berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wajib bagi setiap muslim dalam setiap keadaannya selalu meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Harusnya bertawakal kepadanya, meyakini bahwasanya seluruh urusan atau perkara yang ada di tangan Allah. Yani Allah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim.
ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Quran surat At-Taghabun ayat 64. Ingat bahwa semua perkara atau urusan berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yakni di bawah aturan dan kekuasaannya. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak inginkan maka tidak akan terjadi. Dan Allah hanya menjadikan sesuatu terjadi karena memang adanya sebab, seperti kemaksiatan yang merajalela, tingkat kriminalitas yang tinggi, perusakan alam, degradasi moral yang tidak bisa ditolerir, dan sebagainya. Perkara kedua, yakni selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul madza alladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah. Yang artinya, katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah menginginkan keburukan kepada kalian atau Allah menginginkan rahmat bagi kalian? Surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, dalam menghadapi situasi seperti ini, kita juga wajib meminta perlindungan hanya kepada Allah. Karena memang aturan yang dianjurkan oleh medis adalah isolasi, yang dalam artian bersikap individu adalah yang diutamakan. Maka dari itu, kepada siapa lagi kita berlindung selain hanya kepada Allah? Karena hanyalah Allah yang menjadikan seluruhnya ada di alam semesta. Allah berfirman juga dalam surat Az-Zumar ayat 39. In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Yang artinya, jika Allah menginginkan untukku keburukan, apakah mereka bisa mengangkat keburukan tersebut? Atau Allah menginginkan rahmat, artinya kasih sayang, untukku, apakah mereka bisa menjadi penghalang untuk rahmat tersebut? Quran surat Az-Zumar ayat 39. Nah, Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat 35 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Yang artinya, apa yang Allah buka dari kebaikan untuk manusia, maka tidak ada yang dapat menutupinya.
dan menghalangi. Dan apapun yang Allah halangi dari rahmat, maka tidak ada yang bisa melepaskannya setelahnya. Quran Surat Fatir ayat 35. Yang ketiga adalah jangan menyebarkan isu-isu hoax. Wajib bagi setiap muslim untuk tidak terbawa oleh isu-isu bohong, karena sebagian manusia dalam perkara ini sengaja menyebarkan atau menyebutkan hal-hal yang tidak benar, tidak ada hakikatnya, sehingga membuat manusia menjadi takut, resah, dan panik. Padahal tidak ada yang seharusnya Padahal tidak ada yang seharusnya perlu ditakuti. Dan seyogyanya bagi setiap muslim untuk tidak ikut-ikutan menyebarkan isu-isu hoax, karena hal itu bisa mempengaruhi kesempurnaan iman, kesempurnaan keyakinan, dan merusak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, perkara yang keempat nih adalah tetap ikhtiar dan tawakal. Ada satu kisah. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi seorang badui dengan membawa unta. Saat sampai di depan Masjid Nabawi, unta tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak diikat sama sekali. Kemudian Nabi pun melihat dan memintanya untuk mengikatnya. Wahai orang badui, ikatlah untamu. Namun bukan malah mengindahkan ucapan Nabi. Si badui itu kemudian menjawab, wahai Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah. Mendengar pernyataan tersebut, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ikatlah terlebih dahulu unta itu, baru kemudian engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab karangannya. Nah, sabda Rasul ini menunjukkan bahwa bertawakal kepada Allah tidak boleh dengan tangan kosong, alias tanpa usaha. Rasulullah SAW dalam sabdanya tersebut menekankan bahwa tawakal tanpa usaha bisa jadi hal yang sia-sia. Dalam kasus corona atau COVID-19 ini yang sudah jadi pandemi sekarang, misalnya seorang boleh saja menyarankan pada orang lain agar menyerahkan semuanya kepada Allah, ininya bertawakal. Namun ada baiknya juga jika menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang bersifat pencegahan dahulu, misal pakai masker, menaati PSBB, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang bertanya, bagaimana cara kita sebagai orang muslim untuk ikut mensosialisasikan pencegahan COVID-19 ini? Nah, jawabannya berikut ini. Pertama, sebaiknya kita menganjurkan kepada kawan, keluarga, handai taulan untuk tenang dan menjaga kesehatan. Kita bisa mengutip anjuran para pakar kesehatan untuk disampaikan pada orang lain yang membutuhkan atau yang kurang paham misalnya. Selain itu, kita bisa menambahkan dengan penjelasan maqasidus syariah yang ada 5 itu. Yang salah satunya juga adalah hifdzun nafs atau menjaga, melindungi diri, melindungi jiwa. Yang kedua ada berhentilah membandingkan antara takut tertular COVID-19 dengan takut pada Allah. Lah, ini perkara yang paling penting. Corona atau COVID-19 dengan Allah adalah dua entitas yang berbeda. Yang satu adalah makhluk yang diciptakan, apalagi jika membandingkannya dalam hal tauhid. Nah, ini yang paling berbahaya. Dan menyebutkan bahwa orang yang takut COVID-19 dianggap syirik. Tentu ini adalah bisa dibilang salah kaprah seperti itu. Dalam hal ini kita harus mengambil hikmah
bahwa Tuhan yang menciptakan makhluk atau COVID-19 ini pasti ada sebabnya. Mengapa sampai adanya COVID, mengapa sampai adanya corona dan sebagainya, ada bencana yang lain sebagainya, ada wabah-wabah yang lain, pasti ada alasannya dan ada sebabnya. Mengapa Allah sampai menurunkan? Seharusnya yang membuat kita semakin berpikir untuk membela diri, padahal sudah jelas salahnya, dan membuat perspektif sendiri. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk mengintrospeksi diri, untuk kita berkaca pada kaca syariat Islam. Nah, seperti itu. Kesimpulan dari selama saya ceramah tadi adalah intinya pencegahan COVID bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama itu usahakan dengan cara-cara yang syariah, dengan cara-cara yang mengikuti hukum Islam, mengikuti sunnah-sunnah, mengikuti kewajiban-kewajiban yang dianjurkan oleh Islam, dan juga diusahakan kita harus tawakal, ikhtiar tawakal, itu yang paling penting. Lah mungkin karena sudah panjang lebar saya berceramah, sudah banyak kata yang sudah saya keluarkan, sudah banyak informasi yang saya dapat, yang sudah saya jelaskan. Mungkin ada kalanya nanti kita bisa sharing, bisa saling belajar. Anda yang mendengarkan, Anda yang menyaksikan, Anda yang melihat, Anda yang atau Anda yang subscribe, atau Anda yang klik notifikasi, atau yang like, atau yang apapun itu, atau yang Anda share juga, sebaiknya saling berintrospeksi, kemudian kita saling belajar. Jika saya ada salah, mohon diingatkan. Karena emang seluruh manusia itu hakikatnya adalah salah. Intinya adalah yang benar hanyalah Allah, seperti itu. Mungkin cukup ini dari saya. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang ataupun kurang jelas, kurang memahamkan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Intinya kita harus saling belajar. Ingat, likulli makanin madrasatun. Di semua tempat itu ada sekolah atau tempat belajar. Dimanapun kita berada, itulah tempat belajar kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.